Sehingga kadang-kadang kekhawatiran itu membuat kita tidak jadi beternak. Padahal bau yang ditimbulkan oleh kandang pada peternakan itu biasanya kita terhindar dari bau kandang pada peternakan ayam kita. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sobat hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan usahanya tambah lancar, tambah sukses dan tambah barokah. Oke sobat, kembali lagi bersama saya di Masadi channel yang membahas segala sesuatu tentang dunia ternak dan juga bisnis. Saya akan selalu berusaha berbagi berdasarkan riset dan pengalaman pribadi saya sendiri maupun jurnal ilmiah. Untuk itu, bagi sobat semua yang klik video ini, semoga berlanjut subscribe untuk mendukung saya membuat konten-konten yang bermanfaat dan juga riset-riset yang akan bisa kita gunakan bersama-sama nantinya. Nah, sobat, bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Apa yang akan kita bahas hari ini? Di video kali ini kita akan membahas mengenai bau kandang. Bagi sobat semua yang memiliki peternakan itu di belakang rumah atau peternakan sobat semua itu berada di wilayah yang padat penduduk, bahkan bagi sobat semua yang akan memulai beternak tentu khawatir mengenai bau kandang dari peternakan kita. Sehingga kadang-kadang kekhawatiran itu membuat kita tidak jadi beternak. Padahal bau kandang itu bisa kita atasi dengan cara treatment yang tepat. Makanya hari ini kita akan bahas bagaimana caranya agar kita memiliki peternakan itu tidak menimbulkan bau yang mengganggu daerah sekitarnya. Tapi sebelum itu kita harus paham dulu dari mana sih sebenarnya asal bau kandang itu. Nah, bau yang ditimbulkan oleh kandang pada peternakan itu biasanya diakibatkan oleh amonia dan juga gas H2S. Kenapa kok di dalam kandang itu ada amonia dan gas H2S? Nah, ketika ayam atau ternak-ternak kita itu tidak menyerap zat makanan termasuk protein itu dengan baik, maka akan dikeluarkan melalui feses. Nah, ketika feses ini mengandung protein, kemudian diurai oleh bakteri tertentu pada pH dan juga kondisi tertentu atau suhu tertentu, dia bisa bereaksi, ditambah lagi dengan bercampurnya dengan air, itu lebih mempercepat pembentukan amonia atau NH3. Nah, amonia tersebut berbentuk gas dan juga memiliki bau yang khas, bau yang sangat menyengat. Nah, inilah penyebab kandang daripada peternakan ayam kita itu bau. Yang kedua, karena sulfur yang dikeluarkan bersama feses ayam bereaksi dengan air membentuk gas H2S. Nah, gas H2S ini juga sangat mengganggu sekali ya. Dia berupa gas dan baunya juga cukup menyengat seperti bau comberan kalau gas H2S. Nah, ini juga menimbulkan keresahan tersendiri bagi peternak. Nah, ketika kita tahu dan kita paham penyebab bau adalah protein yang tersisa dan juga sulfur yang bereaksi dengan air, maka dari situ kita bisa mentreatment kandang kita itu atau kotoran ayam tersebut atau peternakan kita itu agar tidak menimbulkan gas amonia dan juga gas H2S. Bagaimana caranya? Setidaknya ada beberapa hal yang saya catat yang akan saya bagikan kepada sobat semua. Yang pertama adalah memaksimalkan proses penyerapan nutrisi dan juga termasuk protein itu pada sistem pencernaan ayam.
Nah, dengan memaksimalkan nutrisi, penyerapan nutrisi di dalam sistem pencernaan ayam, itu membuat feses daripada ayam itu tidak lagi mengandung protein dan sisa-sisa nutrisi. Nah, caranya bagaimana? Caranya sudah saya bagikan di video yang lalu. Kalau sobat semua belum nonton, silahkan sobat semua klik di video link yang ada di pojok kiri saya ini. Silahkan sobat semua klik di situ. Saya sampaikan bagaimana cara meningkatkan atau mempercepat proses penyerapan pada sistem pencernaan ayam, khususnya ayam kampung. Judulnya adalah membuat ayam kampung cepat besar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja karena masalahnya ada pada air. Ketika protein itu jatuh yang bercampur dengan feses itu terkena air, maka proses pembentukan NH3 itu menjadi lebih cepat. Kenapa kok menjadi lebih cepat? Karena unsur dari hidrogen dari air itu mempercepat proses pembentukan gas NH3, sehingga gas tersebut menjadi lebih banyak daripada biasanya, karena tidak sempat terurai oleh bakteri-bakteri yang menguraikan nitrogen, yang memanfaatkan nitrogen menjadi unsur hara tanah, tetapi malah menjadi gas NH3, sehingga kandang menjadi lebih bau ketika terdapat air atau kotoran atau feses ayam itu bercampur dengan air. Nah, karena itu kita harus menghindari ada air yang masuk ke dalam kandang. Bisa air itu dari hujan atau dari air minum yang kita berikan kepada ayam. Kalau dari air hujan, bisa kita berikan atap pada kandang ayam itu dengan atap yang lebar, sehingga angin yang meniup air hujan itu tidak masuk ke dalam kandang. Atau kita berikan tirai, ketika hujan turun, air tidak sempat masuk, sehingga tidak menjadikan alas kandang menjadi becek yang menimbulkan proses pembentukan gas amonia itu menjadi lebih cepat, sehingga tidak terjadi penumpukan amonia. Nah, kemudian yang selanjutnya dari air minum, sebaiknya air minum itu tidak kita letakkan di dalam kandang, kita letakkan di luar kandang di dekat pakan, karena sepengalaman saya ketika diletakkan di dalam kandang itu sering tertabrak oleh ayam-ayam tersebut sehingga tumpah berceceran. Nah, karena tumpah dan berceceran ketika musim penghujan, kandang tidak sempat kering, kondisinya lembab, maka jadi becek, sehingga lebih bau dari biasanya karena menimbulkan gas amonia yang berlebih. Apalagi ketika lembab, namanya gas itu dia mengendap di bawah, sehingga bisa menjadi penyebab daripada ayam-ayam kita itu sakit. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menghindari kandang kita itu lembab. Caranya bagaimana? Caranya dengan memasukkan sinar matahari ke dalam kandang. Kalau saya biasanya membuat kandang itu dengan cara memberikan mika bening atau fiber bening itu di atas atap kandang, sehingga matahari bisa langsung masuk ke dalam kandang, membuat kandang itu tidak lembab. Ketika kandang itu lembab, tentu saja lembab itu karena ada kandungan air di dalam udara. Nah, ketika gas nitrogen dan juga sulfur yang ada di feses ayam itu bisa jadi bereaksi dengan udara yang lembab tersebut, kemudian menimbulkan gas amonia dan juga gas H2S. Nah, itulah yang menyebabkan kandang-kandang kita itu bau. Nah, dengan treatment seperti itu,
insya Allah kita terhindar dari bau kandang pada peternakan ayam kita. Nah, mengatasi bau atau bau kandang ini saya bahas menjadi dua bagian. Yang pertama mencegah, yang kedua adalah mengatasi. Nah, tadi yang saya sampaikan adalah cara mencegah agar kandang kita di dalam peternakan kita itu tidak bau dan tidak sampai sempat kandang kita itu timbul bau yang menyengat. Nah, bagaimana dengan mengatasi kalau kandang kita itu sudah terlanjur bau? Nah, untuk mengatasi kandang yang sudah terlanjur bau juga ada beberapa treatment. Bagaimana treatmentnya? Insya Allah akan saya buatkan di video selanjutnya. Bagaimana cara treatment kandang yang sudah terlanjur bau. Nah, untuk kali ini sampai di sini dulu video saya. Semoga bermanfaat bagi sobat semua dan juga bisa diaplikasikan oleh sobat semua di peternakan sobat semua. Kita belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.